Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 23 akan melakukan simulasi diskusi mengenai etika privasi di tempat kerja. Saya Zain sebagai perwakilan manajemen bersama rekan saya Rifki, dan dari perwakilan karyawan ada Azhar dan Reva. Diskusi hari ini sangat krusial menyangkut kelangsungan operasional kita ke depan. Baik rekan-rekan, kita tidak perlu basa-basi terlalu lama lagi. Kita langsung ke pokok permasalahan yang cukup serius. Berdasarkan laporan audit IT kuartal terakhir, ada tren yang sangat mengkhawatirkan. Produktivitas perusahaan menurun tajam. Dan setelah ditelusuri tim IT, data internal menunjukkan bahwa 60% sampai 80% waktu online karyawan tidak produktif. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan bagi operasional kita. Oleh karena itu, dari pihak manajemen mengusulkan penerapan sistem pemantauan aktivitas yang lebih ketat, termasuk pemasangan keystroke logger dan full email monitoring di setiap PC. Hah? Tunggu sebentar. Mohon maaf saya potong ya, Pak Jane. Keystroke logger? Bapak serius? Itu kan sama aja dengan alat sadap atau spyware. Bapak sadar kan implikasinya? Berarti setiap huruf yang kami ketik, termasuk password mobile banking, saat kami mau transfer uang makan siang atau chat pribadi kepada keluarga saat ada keadaan darurat, semuanya akan direkam. Ini bukan sekedar pemantauan, ini sudah masuk pelanggaran privasi berat bagi kami. Tenang dulu, Reva. Jangan emosi dulu. Tujuannya bukan memata-matai kehidupan pribadi kalian atau membaca chat kalian. Sesuai pedoman tata kelola perusahaan, manajemen wajib melindungi aset informasi. Kami hanya ingin memastikan fasilitas kantor, komputer, wifi, listrik digunakan murni untuk bekerja, bukan untuk hal yang berisiko merugikan perusahaan. Pak Rifki, kami sangat paham soal aset. Kami mengerti itu milik kantor. Tapi kalau Bapak merekam setiap ketikan, itu menciptakan budaya ketidakpercayaan yang luar biasa. Kami jadi merasa seperti robot atau tahanan yang diawasi CCTV 24 jam. Bayangkan tekanan mentalnya, Pak. Kalau loyalitas karyawan turun karena merasa dicurigai setiap detik, kinerja perusahaan juga yang rugi. Apa manajemen mau kami bekerja dalam ketakutan? Kreativitas tidak akan muncul di bawah tekanan seperti itu. Azhar, tolong kesampingkan perasaan dulu. Lihat datanya. Faktanya, mayoritas penggunaan internet saat ini tidak produktif. Kalau sistem perusahaan kena virus ransomware, karena ada yang download sembarangan atau link phishing, siapa yang tanggung jawab? Kerugiannya bisa miliaran, Azhar. Oke, produktivitas itu poin yang valid. Kami akui ada oknum yang bandel. Tapi solusinya menggunakan keystroke logger itu seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Itu berlebihan, Pak. Misal, saya buka internet banking saat jam istirahat pakai PC kantor, yang mana itu hak saya yang di jam istirahat. Berarti orang IT bisa lihat username dan password saya di log mereka. Itu resiko keamanan buat kami, Pak. Data pribadi karyawan juga aset yang harus dilindungi, bukan cuma data perusahaan. Justru itu yang mau kita atur, Reva. Kita juga harus melindungi perusahaan dari tuntutan hukum. Bapak Direktur kemarin menyinggung soal hostile work environment. Kalau ada karyawan pakai email kantor buat kirim konten tidak pantas, sara atau pornografi, perusahaan bisa digugat. Kami harus mendeteksi itu sebelum jadi kasus hukum. Kami setuju 100% soal pencegahan hal negatif dan pornografi. Blokir saja situsnya, tapi jangan pakai keylogger. Itu terlalu intrusif. Kalau manajemen sampai bisa membaca email pribadi di akun Gmail atau Yahoo kami, itu melanggar etika. Kami punya hak atas privasi yang wajar. Setidaknya untuk akun pribadi kami sendiri. Perlu diingat, Azhar, Reva, secara hukum, jaringan ini, listrik ini, dan komputer ini adalah milik perusahaan semuanya. Jadi perusahaan punya hak penuh untuk memantau apapun yang lalu lalang di dalamnya.
Tapi oke, saya mengerti kekhawatiran kalian soal password bank tadi. Itu poin yang cukup masuk akal dan cukup berbahaya jika lognya bocor. Baik, debat kusir tidak akan menyelesaikan masalah produktivitas ini. Sepertinya kita butuh jalan tengah. Kita tidak bisa membiarkan penggunaan internet liar tanpa aturan. Tapi kami juga tidak ingin karyawan merasa tidak nyaman bekerja. Mari kita susun dokumen kebijakan penggunaan IT yang baru. Sekarang juga kita buat kesepakatan poin per poin. Setuju. Kalau mau buat aturan baru, syarat pertama, harga mati dari kami harus ada pemberitahuan resmi, notification. Jangan ada pemantauan diam-diam atau silent monitoring. Karyawan juga harus tahu kapan dan apa yang dipantaunya. Baik, sepakat. Transparansi itu penting. Mari kita susun poin-poin draft kebijakannya mulai sekarang. Poin pertama, soal cakupan. Aturan ini harus berlaku equality before the law. Artinya, berlaku untuk semua, dari staf magang, manajer, sampai direktur. Tidak ada pengecualian. Jangan sampai staf dipantau, tapi manajer bebas nonton YouTube. Oke, dicatat. Adil. Sekarang poin kedua. Ini yang paling krusial ya. Metode pemantauan. Kami dari manajemen bersedia mengalah sedikit. Kami batalkan penggunaan keystroke logger karena pertimbangan risiko data password kalian tadi. Gantinya, kita hanya pantau lalu lintas data dan blokir situs berbahaya atau ilegal. Jadi, kami tahu kalian buka situs apa, tidak tahu apa yang kalian ketik di sana. Bagaimana? Nah, itu jauh lebih adil dan manusiawi, Pak. Tapi ada tambahan untuk email. Untuk email, domain kantor silahkan dipantau penuh untuk audit. Tapi tolong, Pak, jangan akses email pribadi. Kecuali ada surat perintah atau indikasi pelanggaran hukum yang jelas. Oke, setuju. Poin ketiga, perlindungan data hasil pantauan. Kami jamin data log internet ini dijaga kerahasiaannya. Hanya boleh diakses oleh kepala IT dan tim legal. Itu pun jika ada insiden serius. Tidak boleh disebar ke atasan langsung untuk penilaian kinerja yang subjektif. Terakhir, soal sanksi, harus jelas mekanismenya. Jangan karena ketahuan buka Facebook sekali, langsung pecat. Harus ada teguran dulu, Pak. Sip, kita terapkan sanksi bertingkat. Mulai dari teguran lisan, surat peringatan 1-3, baru sanksi berat atau PHK. Jika melakukan pelanggaran fatal seperti akses pornografi, judi online, atau pembocoran rahasia dagang. Diskusi yang sangat produktif. Jadi kesimpulan yang bisa diambil untuk kebijakan baru ini, yang pertama, manajemen membatalkan penggunaan keystroke logger demi keamanan data pribadi karyawan. Yang kedua, pemantauan tetap dilakukan, tapi terbatas pada trafik jaringan atau situs yang dikunjungi dan email korporat saja. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, karyawan wajib tanda tangan persetujuan bahwa mereka sadar aktivitasnya dipantau secara wajar. Ini adalah win-win solution. Baik, saya dan Azhar selaku perwakilan karyawan menerima draft ini. Terima kasih Bapak Zain dan Bapak Rifki sudah mau mendengarkan aspirasi dari kami dan tidak gegabah menerapkan alat sadap tersebut. Terima kasih kembali atas masukannya. Notulensi rapat ini akan segera kami sahkan menjadi SK kebijakan baru dan akan disosialisasikan minggu depan. Baik, mungkin untuk diskusi kali ini dicukupkan saja. Diskusi yang sangat produktif. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin cukup sekian simulasi rapat dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.